Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Yeah, and for today we will learn about we will practice writing online using a comic strip. Yeah, please let me introduce myself. My name is Zulguna Muhammad Nasir from LP3A College Banda Aceh. So in this video we will practice free writing. Jadi writing ini sebenarnya agak sedikit membutuhkan tenaga, lebih tepatnya inspirasi ya. For those who lack of reading, usually we'll discuss something and then write something. And at this moment, we will learn about free writing using comic strip. Apa itu comic strip? I will tell you later on the next slide. Yeah. But in this video, we will practice using comic strip for help. Yeah. For inspiration, we will see the comic strip, dan kita dari comic strip itu bisa membangun sebuah cerita. And then look at the picture and think about, when you see the comic strip, there are a lot of pictures, then sometimes without word, but we can compose a story from the pictures, and we should think that what is the story about, the plot, the flow. So we can think first subject and noun. Mau sebutkan subjeknya, kasih nama subjeknya boleh ya, kemudian noun sekitar dari gambar-gambar tersebut, kemudian verb, kata-kata kata kerja ya. Verb ini banyak sekali dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia mungkin tidak begitu banyak, but in English so many. In bahasa Indonesia banyak, namun tidak ada perubahan-perubahan ya. Dalam bahasa Inggris ada perubahan-perubahan berdasarkan waktu, berdasarkan subjeknya ya, baik itu orang ketiga tunggal, baik itu bukan orang ketiga tunggal. Next, kemudian to time. Yes, from the picture sometimes they tell us the time, morning maybe, in the afternoon, at night ya. Kemudian sequences. Sequence sendiri ini adalah firstly ya, kemudian in the middle, and then at the end. Jadi seperti plot yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain agar ceritanya berjalan terus ya. Conjunctions ini mirip dengan sequence, tapi sequence hanya untuk pemberitahuan, oh ini kita udah sampai sini loh, at this moment, atau at this time, atau after that ya kan. Kalau conjunction sendiri menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Misalnya he is Tom and he is handsome, and di situ adalah conjunction, kata hubung ya. Kita akan masuk ke detailnya sebentar lagi. Kemudian adjective, kata sifat. Kata sifat sendiri banyak kita pergunakan untuk membuat cerita kita lebih bagus ya. So next, a list vocabulary that come across to your mind if you see the pictures. So this is practice time later on. And then practice compose the story based on the comic strip. Ya, setelah kita list, kemudian kita coba buat sentences from the vocabulary based on the pictures, and then try to make our best story. Yeah, we can make like funny story. Yeah, usually comic strip funny, ada moral value, and sometimes critics to the government. Yeah. Okay, next, vocabulary of, yes, we talk about vocabulary. We should understand that how many vocabulary that we can draw from the picture. Berapa banyak vocabulary yang bisa kita dapatkan dari pictures ya. Think about subject, think about the object. Jadi usually in the pictures pasti ada subject, pasti ada object ya. Minimal ada satu atau dua gitu ya. Kemudian verb. Untuk verb sendiri, kata kerja yang sudah saya jabarkan barusan, ada verb 1, verb 2, verb 3 in English ya. Kemudian time. Nah, time ini juga bagus ya. Maksudnya bisa membuat cerita kita lebih panjang ya. Dalam kotak pertama dalam comic strip itu bisa jadi morning, besok afternoon ya kan, kemudian in the evening, dan verbnya akan berubah berdasarkan time itu sendiri ya. Kemudian sequence ini seperti yang sudah saya jabarkan tadi, conjunctions, adjective ya. Right.
This is the example for subject and object. Ya, jadi ini adalah example terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke comic stripnya. Contoh seperti I, saya, ya. And then you, and then they, and then we, and then she, and then he, and then it, and yeah, this is the subject. Ya, the object later on. Ya, this next slide. Subjek ini sendiri selain I, you, they, we, she, he, it, gitu ya, kita bisa menggunakan nama orang ya. Contoh misalnya nama Rambo gitu ya, habis itu nama Muhammad, atau nama-nama yang kira-kira lucu bisa kita gunakan, silakan saja gitu ya, untuk membuat cerita kita lebih lucu juga gitu ya. Nggak perlu serius-serius sekali ya. This is a free writing ya. When you can write something funny and it connects with yourself, you will write many, ya. Maksudnya long story rather than thinking about rigid, static or agak sedikit kaku ceritanya. Pasti kita akan kesulitan menulis ya. So use the subject that you think funny as well ya. Kemudian example of object. Object so many I cannot list here. Jadi ini hanya contoh saja. Ada desk, ada chair, ada books, notebooks, pencil case, backpack. Ini vocabulary yang ada di sekolah atau di kantor ya, usually. And then this is object yang biasa ada di luar ya. Canal, ada bridge, ada dam, ada lighthouse, ada bay, ada riverbank, ada beach, ada sea gitu ya. Ini lokasi juga, objek juga ya. Okay. So, subjek bisa juga nama orang seperti yang sudah saya sebutkan barusan, seperti nama Robin, Andi, Rabuma, and lain-lain. Objek ada sangat banyak sekali. So, for you guys, if you feel like you are beginner in writing, jadi please sering-sering lihat kamus ya. Jika tidak tahu kosakatanya dibandingkan bertanya. Kadang ada dosen di samping, kemudian kita lebih suka tanya ke dosennya atau ke kawan kita yang bisa ngerti bahasa Inggris. Dan sebaiknya jangan. Kenapa? Karena lebih mudah untuk diingat jika kita sering membuka kamus. Jadi kalau misalnya ada kosakata baru, jangan terlalu manja ya. Manja artinya seperti ini. Bentar-bentar tanya ke kawan, bentar-bentar tanya ke dosennya. Sekarang udah canggih ya, udah ada Google Translate, sudah ada banyak kamus di internet gitu ya. Kalau malas lihat kamus, kalau saya boleh rekomendasi beli kamus gitu ya. Kenapa? Karena dengan kamus yang printed out, kita lebih sering membaca, lebih sering menulis di dalam kamus tersebut, sehingga kita bisa mudah menghafal atau mengingat kosakata tersebut ya, ketimbang kita tanya kemudian lupa gitu ya. Right, this is example of verbs ya. Actually verb so many ya. Jadi ini saya menjelaskan 5 contoh bentuk verb ya. Yang pertama adalah base form ya. Ini verb 1 bisa disebut contoh seperti love, ada drink, tidak ada perubahan apapun. Kemudian ada S form, loves sama drinks. Yang bentuk S form ini, bentuk S, ada S ujungnya ya, seperti ini ya. Ini ada S, itu dikarenakan subjeknya adalah orang ketiga tunggal ya, seperti he, she, sama it. Juga boleh dengan nama orang, misalnya Andi, cuma satu ya, misalnya nama orangnya. Kemudian past form, ini bentuk sudah lampau. Contoh yesterday, itu harus sudah lampau. Ada loved, ada drank di sini. Ini ada kosakata regular, ada kosakata irregular. Nah, silakan cek sendiri. Ini ilmu pengetahuan yang ada di grammar ya. Barang siapa yang suka mazhab grammar ya, pasti insyaallah pasti tahu ini. Okay, next. The ing form, loving, ada drinking. Ing form ya, loving sama drinking itu memiliki dua fungsi ya. Ing form, jika kata kerja berakhiran ing, bisa jadi arti yang pertama
sedang, ya. Contoh drinking, ya. Drinking sedang meminum, gitu ya. Kemudian untuk arti yang kedua adalah noun, gitu ya. Contoh laughing, atau saya bawa contoh lain, swimming, gitu ya. Bisa jadi swimming itu waktu dia mengucapkan swimming, dia sedang tidak berenang, ya. Tapi contoh hobinya berenang. Jadi yang kedua fungsinya adalah noun, ya. Memberikan kata kerja itu bukan jadi verb tapi menjadi noun. Contoh misalnya my hobby is swimming. Hobi saya swimming. Hobi saya berenang. Bukan berarti waktu saya bilang my hobby is swimming, saya sedang berenang, bukan. Gitu ya. Betul ya. Nah, so seperti itu. Kemudian the past participle form, gitu ya. Love sama drunk ini ya, bisa kita artikan seperti dicintai, ya. Mabuk, ya, memabukkan juga bisa seperti itu ya. Partisipan ya. Ini bentuk verb 3. Oke, ini hanya bentuk-bentuk saja dari verb. Untuk list verbnya silakan cari tahu sendiri ya. Dan I believe that you have already learned from grammar class ya. Next, example of time. This is the example aja ya. In the morning on Monday at 8:30 a.m. ya. Kemudian in the afternoon on Wednesday at 12 o'clock, in the evening on Sunday at 6 p.m. Apa beda EM sama PM? Nah, pasti ada yang lupa, aduh apa ya gitu ya. Nah, kalau EM gitu kan, dari mulai jam 12 malam hingga 12 siang. PM sebaliknya, jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya. Yeah. So, this is about time. One more. On April 15th at midnight, in the morning, on Sunday morning, at dawn, gitu ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan. In April tidak ada tanggal, pakai in. On April 15th maksudnya sudah ada tanggal, jadi kita pakainya on, ya. Oke. Next, ini hanya sekedar untuk waktu ya. Example of sequence, ini yang penting. Yang pertama itu beginning. In the beginning, it all started when first, and then once upon a time, to begin, to start, once, first. So this is all the beginning of the sequence. When you start to write your essay, write your story. Ya, jadi awal-awal kita menulis story pasti kita pakai sequence seperti ini. Kenapa? Karena ada cerita selanjutnya, gitu ya. Jadi untuk awalan ya, beginning. Ya, jangan in the beginning ya. In the beginning gitu ya. So pada awalnya, it all started when, ini bermula ketika ya. First, awalnya, once upon a time, suatu ketika gitu ya, pada suatu hari gitu. To begin, untuk memulai. To start sama once, suatu hari. Once ini artinya suatu hari, walaupun artinya sekali juga boleh. First, pertama-tama, ini mengulang ya kosakata ini ya. Sorry. Next, in the middle. Jika ceritanya sudah masuk ke bagian tengah, kita bisa menggunakan next gitu ya, setelah cerita sebelumnya dan mau kita sambung ke cerita selanjutnya. Kemudian then, kita bisa sebutkan then, atau second jika kita di awal menyebutkan first, berarti di tengah-tengah bisa menyebutkan second. Kemudian after that ya, and then later, kemudian meanwhile untuk sementara itu ya. At that moment, pada saat itu. At this point, pada saat ini. Pada saat point ini gitu, atau sampai detik ini juga boleh gitu ya. Afterward, selanjutnya. Suddenly, tiba-tiba. Oke, ini kosakata yang bisa kita gunakan saat menuliskan cerita. Jadi kalau misalnya waktu SD dulu kita sering nulis essay, di mana essaynya kita mulai hari Minggu saya pergi ke laut, lalu saya memancing, lalu makan siang, lalu ya. So sequence yang ini bisa kita pakai untuk membuat kalimat kita enggak terlalu mengulang kosakata itu saja ya. Okay. And bagian akhir, at last bisa. Finally, pada akhirnya. In the end, pada akhirnya. Afterward, selanjutnya gitu ya. Last gitu ya.
pada akhirnya juga, after all, pada akhirnya juga gitu kan, lastly, akhirnya, by the end, dan akhirnya gitu ya. Yang intinya adalah ini bagian ending, bagian akhir kosakata ini. Kita bisa pilih yang mana yang mau. Contoh ya, in the beginning of this story, I want to tell you about this. Okay. And then, mana ada nggak and then di sini? Oh nih ada then. Then we will go to gitu ya. Finally, ya. So, jadi pilihan kosakatanya bisa kita acak yang mana yang kita suka, ya. Next, by this point juga bisa ya. Example of conjunction. Example of conjunction. Conjunction ini kata hubung, ya. Ada for untuk, ada and dan, ada nor tidak juga, but tetapi, or, kemudian or tetapi ya. Or atau, kemudian yet, tapi, so, jadi, ya. So ini penggunaan beberapa kata penghubung ya, conjunctions. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nanti silakan di pause aja, bisa dibaca sendiri. Okay. Next, adjective. Color, ada adjective ini kata sifat. Ya, kata sifat itu ada sangat banyak sekali, dan di sini saya grouping menjadi tema-tema yang khusus. Contoh seperti color, black, itu semua warna adalah kata sifat. Contoh, the cat is black. Jadi the cat is black. Black itu adalah kata sifatnya daripada si the cat gitu ya. Green, ada pink, itu semua kata sifat. Kemudian size, ada ukuran. Contoh big, the big cat. Ya. Kemudian shape. Shape ini bentuk ya. The round cat. Catnya bulat. Oke, contoh ya. Round. Next, kemudian ada taste. Taste itu rasa gitu ya. Kebetulan can nggak bisa kita rasa, jadi bisa kita kasih untuk makanan biasanya. Contoh, the apple is sweet. Nah, ya, the apple is sweet. Oke, kemudian ada odor. Odor ini wangi-wangian gitu ya. Flower, fresh, musty, salty, stinky. Texture, ya, texture itu permukaan ya, bentuk permukaan. Ada smooth, ada bumpy, ada squishy. Oke, ada fury ya. Kemudian ada sound, suara, bersuara kayak gitu ya. Faint, harmonious, loud, pleasant, ada quiet ya. And then ada number ya. Number ni dalam jumlah ya, bukan angka tapi jumlah. Ada few gitu ya, beberapa tapi dalam bentuknya sedikit. 50 angka. Many, banyak. Spares, two ya. So ini number ya, ini adjective semua. Weather, ada clear, dry, foggy, rain, windy. Clear, cerah. Foggy ini berkabut ya. Windy, berangin ya. Dan saya rasa nih udah pada tahu semua artinya. Kalau belum, silakan dicari tahu terlebih dahulu ya. So this is what I'm talking about ya. Basically this is the point ya. Ini adalah poin utamanya kenapa kita membahas tentang ini. So in term of writing, learning how to write ya, kita pasti akan suka menulis jika kita menulis tentang sesuatu yang kita suka dan something funny. So this is how we will practice. Practice number 1. As you can see, first silakan lihat dulu gambarnya, perhatikan baik-baik. Mulai dari sebelah kiri ya, lanjut ke kotak nomor 2, lanjut ke kotak nomor 3, lanjut ke kotak yang paling terakhir. So if you finish looking at the story from the picture ya, silakan list ya. Sekarang kita list terlebih dahulu kosakata yang akan muncul ya, kosakata yang kira-kira muncul dari gambar ini. Nah, seperti yang barusan sudah saya jelaskan, subject, object, verb, adjective, sequence, conjunction, time, mungkin bisa lebih banyak lagi yang bisa kita runut di sini untuk kosakata ini. Okay, so this is what you should do. Please list vocabulary that you see from the picture. 3, 2, 1.
Oke, saya anggap sudah ya. Oke, kalau belum silakan di pause dulu videonya, kemudian baru kita mulai lagi. Di sini saya bantu subjek itu ada sun, yes, as you can see itu besar sekali, and then cat, of course. Is it a cat or is it a dog? I don't know. Let's say it is a cat, ya. And then grass, okay, grass ya, rumput ya. Kemudian ada fur itu bulu binatang. Ada sweat, berkeringat, betul kan? Dia berkeringat ya. Nah, di sini berkeringat, ini 2 biji keringatnya. Gitu. Di sini udah 3 ya. Di sini udah 3. Oke. Kemudian house, yes, house. It is a house, or it is a house. Oke, untuk verb sendiri ada walk, ada speak, ada look, ada listen, ada stand, ya. Ya, walk, look, speak bagian sini ya kali ya. Look, mereka saling melihat. Dan listen, ya otomatis waktu ditanya dia mendengar gitu ya. Stand, yes, this is one standing. Adjective. Adjective di sini kata sifat ya, seperti black, small, pendek, kecil. Mungkin pendek juga bisa kita sebutkan ya. Tired, capek, nude, ya. Oke, untuk sequence dan conjunction atau time ini saya gabungkan langsung. Ada at the beginning, kita bisa sebutkan di sini at the beginning gitu kan. And then here, and then after that here, but habis itu because ini gitu kan. In the afternoon ya. So bisa banyak lagi yang bisa kita listkan ya. Oke, dari vocabulary ini saja sendiri justru kita sudah sangat terbantu ya. Kita bisa menulis sebuah cerita. Yang penting dituliskan terlebih dahulu, jangan terlalu banyak menghayal. Ini bagaimana harus ceritanya gitu ya. Tulis saja dulu, biarkan dia salah ya. Kadang saat kita menulis pertama memang salah, kemudian kita edit lagi jadi lebih bagus ya. So write a sentence. So this is please write a sentence that we can draw. Itu salah, from the picture. Jadi silakan dituliskan. Di sini sudah saya bantu 1 sampai 7. The cat is black. Yes, I can see that. The cat walks and tired. The cat walks to his friend's house. The black cat's name is Rambo de Janeiro. Itu teman-teman bisa kasih namanya sendiri ya, yang lucu-lucu. His friend's name is Martono ya. And then untuk sekuensinya saya pakai one day Rambo visited his friend. One day gitu ya. Rambo visited his friend. The day is hot. Ya, the day is hot. Jadi mulai dari cuacanya, mulai dari waktunya, mulai dari sifat-sifat yang ada di subjek itu, listkan terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita bisa acak-acak dan bisa kita kombinasikan. Contoh seperti the cat is black. Kita bisa ubah the black cat is tired. Ya kan? Bisa kan? Dan kita bisa langsung list lebih banyak lagi nih. Ya, bisa lebih list lebih banyak lagi untuk vocabulary untuk sentence-nya. Setelah sentence tercipta banyak gitu kan, kita baru bisa menuliskan sebuah cerita yang bermula dari awal, di tengah, dan akhir. Okay? So, I think this is for example only, introductory. This is your turn, student turns to do the writing practice. I will give you the exercise later on. And see you on next video then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.